sama seorang teman. Dia adalah seorang mahasiswa IKIP Praja Punjana. Kita sambut dong Devri. Hai Devri. Wah, senang banget nih kamu bisa hadir ke sini ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang proyek teknologi multimedia. Nah, kalau boleh tahu nih, ada berapa proyek sih yang kamu bikin? Untuk proyek itu sendiri saya membuat 4 proyek. Yang pertama itu membuat biodata, yang kedua menambahkan sound pada biodata, yang ketiga itu membuat kartun, yang keempat itu membuat animasi bergerak. Wah, kelihatan menarik ya teman-teman. Jadi si Devi ini membuat 4 proyek. Oke. Tadi untuk proses pembuatan proyek tersebut, apakah menggunakan aplikasi apa? Maksudnya menggunakan berapa aplikasi gitu? Oke, untuk membuat proyek tersebut saya menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama itu saya menggunakan aplikasi Macromedia Flash. Yang kedua saya menggunakan aplikasi tambahan, yaitu aplikasi TurnUp. Wow, berarti menggunakan 2 aplikasi ya? Oke. Jadi terus bagaimana kalau kan ada membuat data ya? Nah, kalau membuat data itu menggunakan aplikasi yang mana? Itu kalau membuat biodata itu sendiri saya menggunakan aplikasi Macromedia Plus. Wow, kelihatan menarik ya. Dia membuat biodata hanya menggunakan aplikasi Macromedia Plus. Nah, fitur apa sih untuk membuat sebuah aplikasi? Maksudnya tuh fitur yang terdapat harus pakai fitur apa sih gitu membuat biodata. Gitu. Untuk membuat biodata itu saya menggunakan fitur yang namanya itu text tool. Cuma itu sih. Gitu. Terus tadi ada juga proyek menambahkan sound ya? Iya, kalau menambahkan sound itu sendiri itu bagaimana? Itu menambahkan sound itu kita cukup, karena di dalam aplikasinya itu ada beberapa menu ya. Cukup kita pilih menu file, udah itu kita pilih menu import to library, dan itu maka kita pilih sound yang ingin kita gunakan nih. Cuma itu aja sih. Wah, kelihatan simpel sih gitu ya. Kalau kayak dari penjelasannya tuh kelihatan simpel, tapi mungkin kalau pas praktek kalau nggak praktek nih nggak tahu nih, mungkin hanya penjelasan doang gitu kan. Nah, nanti nih di akhir video nanti kami akan kasih cuplikan videonya gitu kan dari hasil proyeknya gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana nih kan ada mengubah foto wajah gitu kan ke bentuk kartun ya gitu ya tadi. Itu menggunakan aplikasi apa? Itu kalau membuat kartun itu saya menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi TurnUp. Oh, kelihatan kayak familiar lah ya gitu aplikasinya. Nah, itu aplikasinya kayak gimana sih? Maksudnya mengubah foto wajah ke bentuk kartun itu kayak gimana sih gitu kan? Jadi wajar kami kan yang di di luar sana, teman-teman luar sana pasti penasaran dong gimana sih mengubah, kok bisa sih aplikasi itu mengubah foto wajah kita nih gitu kan ke bentuk kartun gitu. Gimana sih caranya? Itu cukup mudah sih menurut saya. Itu aplikasinya kita tinggal menambahkan foto kita, nanti lalu ada beberapa menu-menu yang mengarahkan kita nih untuk mengubah foto kita menjadi kartun. Kita tinggal mengikuti arahan dari aplikasi tersebut. Wah, keren ya, cukup keren banget nih gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana yang ingin mengubah foto wajah gitu ya kan, mengubah foto wajah ke dalam bentuk kartun, bisa menggunakan fasilitas yang ada di aplikasi tersebut. TurnUp yang namanya tadi ya, aplikasi TurnUp. Oke. Nah, bagaimana tuh kalau tadi ada juga tuh membuat animasi ya? Membuat animasi bergerak. Animasi bergerak itu saudara Devri membuat animasi apa? Itu saya membuat mobil berjalan. Wah, kelihatan keren ya. Wah, gimana tuh? Gimana sih kok mobilnya tuh bisa berjalan? Kayak gimana caranya? Itu menggunakan aplikasi apa? Itu saya menggunakan aplikasi Macromedia Plus. Keren ya. Hanya menggunakan sebuah aplikasi Macromedia Plus, si mobil tersebut bisa berjalan. Padahal mobil itu hanya sebuah mobil biasa, nggak hidup gitu kan. Tapi seolah gambar tersebut bisa hidup gitu. Nah, gimana sih cara biar mobil itu bisa berjalan? Untuk bisa membuat mobil itu berjalan, saya menggunakan fitur yang bernama Grid Motion Twin. Itu saja sih. Oh, berarti nggak terlalu sulit ya. Tapi kalau dibanding dengan proses yang lain, tapi kayaknya yang bagian animasi ini kelihatan lebih sulit lah ya. Kalau untuk teman-teman di luar sana yang belum terlalu memahami fitur-fitur
fitur-fitur makromedia kayak gitu ya kan. Ada nggak sih hambatan gitu pada proses pembuatan proses proyek pembuatan makromedianya menggunakan makromedia gitu? Tentu saya ada sekali mengalami kesulitannya karena saya sendiri pun tidak menguasai aplikasi makromedia Flash tersebut. Untuk membuat keempat proyek tersebut tentu saya melihat berbagai tutorial untuk mengarahkan saya mengerjakan proyek tersebut. Cuma itu sih, hanya melihat tutorial. Akhirnya saya bisa belajar sendiri, oh kayak gini nih cara membuat membuat proyek animasi bergerak, seperti ini caranya. Jadi akhirnya saya belajar sendiri dan akhirnya saya juga bisa membuat animasi bergerak seperti itu sih. Oke, berarti jikalau teman-teman di luar sana yang ingin membuat sebuah proyek seperti yang saudara kita Depri buat gitu kan. Nah, teman-teman di luar sana jangan patokan hanya satu gitu kan. Jadi harus melihat tutorial atau enggak mencari browsing di Google gitu kan dengan keyword-keyword yang teman-teman butuhkan. Jadi itu mempermudah teman-teman untuk mengerjakan sebuah proyek. Oke. Selain dari itu ada nggak proyek yang lain? Selain dari 4 proyek tersebut, saya tidak ada lagi membuat proyek-proyek yang lain. Saya cuma membuat 4 proyek tersebut sih. Oh begitu, berarti hanya 4 proyek aja Iya. ya? Oke. Nah, ada nggak sih saran nih untuk teman-teman di luar sana yang ingin membuat sebuah proyek tuh menggunakan makromedia? Apa sih sarannya biar mereka tuh bisa membuat proyek itu? proyek Iya. itu. Ada nggak sih sarannya? Untuk saran kepada teman-teman nih yang ingin membuat proyek sama seperti saya, teman-teman bisa kok belajar dari media Google, YouTube. Kalau kita belajar pasti kita nih bisa. Kalau kita memang dari dalam diri kita sendiri mau belajar, kita pasti bisa. Kita gali potensi yang ada dalam diri kita sendiri, pasti nanti bisa kok kalau kita belajar. Itu saja sih. Benar banget sih. Nah, itu patut menjadi inspirasi lah buat teman-teman yang ingin mempelajari tentang teknologi multimedia. Maksudnya lebih tepatnya tuh ingin membuat sebuah proyek kayak gitu. Oke, nggak terasa ya udah berapa menit nih menemani kita di sini menyampaikan tentang proses pembuatan proyeknya. Semoga dengan podcast hari ini bisa memberi wawasan untuk teman-teman luar sana, bisa menginspirasi lah gitu kan, gimana sih membuat sebuah proyek itu menggunakan makromedia dan aplikasi apa tadi satu? Tone Up. Tone Up. Oke. Nggak kerasa kita udah menanyakan ke saudari kita Depri mengenai proses proyek yang dia buat. Oke. Mungkin untuk hari ini kayaknya podcast kita sampai di sini. Terima kasih banyak kepada saudara Depri yang sudah berkenan hadir di sini ya. Terima kasih banyak. Oke, mungkin saya sebagai saya Adriana Fernawati dan teman saya Depri undur pamit diri dan sampai jumpa. Bye.